Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang sebuah rumah yang dibangun dari hasil uang pesugihan. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini dibagikan oleh salah seorang sahabat, Mas Bowo, ingin menceritakan satu kejadian misteri yang pernah terjadi di lingkungannya, di sekitaran tempat tinggal Mas Bowo. Dan beberapa kejadian misteri yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Mas Bowo ini juga dialami oleh ayah Mas Bowo yang bernama Pak Amin, dan Mas Bowo sendiri pernah mengalami suatu kejadian ketika Mas Bowo ini melewati sebuah rumah yang sangat besar, sebuah rumah yang sangat megah. Namun Mas Bowo bilang rumah itu sudah lama sekali kosong. Banyak orang yang mengatakan rumah itu, pemilik dari rumah itu dulunya beliau membangun rumah tersebut dengan uang hasil dari pesugihan. Mas Bowo membagikan kisah ini, menceritakan kisah ini. Awal mula kisah ini dibagikan Mas Bowo ya, berlatar waktu di tahun 1990-an, sekitar tahun 90-an. Nah, memang ada beberapa rentan waktu yang agak sedikit jauh ya, berbeda dari tahun 90. Nanti ada juga pengalaman misteri yang dialami Mas Bowo, yang terjadi kepada Mas Bowo itu dialaminya di sekitar tahun 2000-an. Nah, jadi saya akan mulai menceritakan kisah awal yang dibagikan oleh Mas Bowo. Beliau menceritakan di tahun 1990-an, pada saat itu Mas Bowo masih sekolah, tepatnya kelas 2 SMP. Ayah dari Mas Bowo ini yang bernama Pak Amin, beliau merupakan tukang bangunan. Jadi kalau ada orang sekitaran kampung situlah ya membutuhkan tenaganya, kalau ada yang mau bangun rumah, biasanya yang dicari itu, yang dipanggil tuh bapaknya Mas Bowo dan kawan-kawan. Jadi bapak Mas Bowo ini nggak kerja sendirian ya, boleh katakan seperti ada tim lah. Nah, di tahun 1990-an Mas Bowo bilang ketika itu dia masih sekolah di bangku kelas 2 SMP, ada salah seorang saudagar ya, Mas Bowo bilang menemui ayahnya. Jadi saudagar itu mengatakan kalau beliau ingin membangun sebuah rumah. Tapi lokasi rumahnya itu dari kampung Mas Bowo ini agak sedikit mencil lah. Memang di lokasi yang agak sedikit sepi. Jadi setelah mendapat job ya, ayah dari Mas Bowo ini, Pak Amin ini, ngubungin kawan-kawannya lah, ngumpulin kawan-kawannya, ngasih tahu kalau ada proyek pembangunan rumah. Jadi setelah mereka kumpul, saudagar itu pun datang, membawa mereka ke lokasi tanah yang akan dibangun rumah. Sesampainya di lokasi tanah yang akan dibangun rumah, bapaknya Mas Bowo, Pak Amin ini, bingung dengan lokasi yang akan dibangun rumah ini. Beliau mengatakan lahan yang akan dibangun ini luas sekali, sedangkan Pak Amin ini bekerja cuman berempat ya, Pak Amin dengan 3 orang rekannya. Terus Pak Amin ini bilang sama saudagar tersebut, "Pak, kalau kami ngerjain cuman berempat ya, bangun rumah di lokasi lahan yang sebesar ini, Bapak juga bilang gambaran bangunannya ya
cukup besar lah ya, bangunan rumah mewah lah, boleh dikatakan seperti itu. Pak Amin nggak sanggup, dia bilang, kalau cuman kerja berempat. Lalu saudagar ini bilang, ya udah, kalau bapak nggak sanggup kerja berempat, ayolah, ajaklah kawan-kawan yang lain. Yang penting bapak mau mengerjakan rumah saya. Nah, jadi Pak Amin ini mendengar kalau saudagar itu bersedia ya menerima bantuan tenaga lain. Jadi Pak Amin ini menghubungi rekan-rekannya yang lain, sesama tukang, dan akhirnya mereka pun berkumpul 11 orang. Ya, 11 tukang untuk menggarap bangunan yang akan dibangun oleh saudagar ini. Jadi di tahun 90-an itu, boleh dikatakan bapaknya Mas Bowo ini Pak Amin lah ya, jadi kepala tukangnya lah ya. Jadi kepala tukang, dia yang tanggung jawab semua, mulai dari bahan bangunan, mulai dari nyiapin konstruksi ya, pondasi dan lain-lain. Jadi saudagar itu memberikan sketsa gambar rumah yang akan mereka bangun ini. Bapaknya Mas Bowo ini ya bilang sama Mas Bowo, ya Lih, bapak waktu ngelihat gambar ya, ngelihat sketsa yang dikasih sama saudagar itu, bapak ya ndak habis pikir, kira-kira bapak mampu ndak untuk bangun rumah yang sesuai keinginan dari saudagar ini. Karena rumah yang akan kami bangun ini, bapak bangun sama kawan-kawan bapak ini, ya ndak pernah kami bangun rumah sebesar itu. Lalu saudagar itu mengatakan, kalau untuk bahan bangunan, ya mulai dari batu, semen, pasir, dan lain-lain, itu sudah disediakan. Hitung-hitungannya sudah disediakan sama si saudagar. Jadi Pak Amin dan kawan-kawan tuh tinggal ngerjain aja. Ngerjain rumah ini sesuai pola, sesuai gambar yang diberikan. Nah, singkat cerita, 1 bulan awal Pak Amin dan kawan-kawannya, 10 orang kawan Pak Amin ini mulailah membersihkan lokasi yang akan dibangun rumah. Mereka mulai menggali tanah untuk pondasi. 1 bulan dihabiskan Pak Amin dan kawan-kawan cuman untuk membangun pondasi ya, menggali lubang pondasi dan membersihkan lahan sekitar. Masuk bulan kedua, setelah bangunan pondasi yang sudah siap ya, tinggal dicor, dinaikin tiang, dipasang besi, saudagar itu datang dengan membawa bahan-bahan bangunan. Pak Amin mengatakan di sini, bahan bangunan yang dibeli sama saudagar itu ya memang orang kaya lah dia bilangnya. Jadi nggak tanggung-tanggung lah. Jadi hitungan dia tuh, pasirnya segini, semennya segini, besinya segini, batu batanya segini, itu bukan dibelinya nyicil-nyicil, malah dibelinya semua. Pak Amin bilang, setengah dari lahan yang sudah dibersihkan sama Pak Amin untuk membangun rumah ini, itu tuh penuh dengan bahan bangunan yang sudah di-drop sama si saudagar kaya ini. Pak Amin di sini seneng lah ya, karena tukang itu kalau kerjaannya tuh mau cepet, Pak Amin bilang ya, itu ya minimal bahan bangunannya tuh sudah ada stoknya. Nah, Pak Amin senang dengan apa yang dilakukan saudagar ini, bahan-bahannya di stok semua. Tapi apa yang dipikirkan Pak Amin tidak sesuai yang diharapkan. Pak Amin mikir gini ya, walaupun bangunan ini besar kayak istana, dia bilang, kami ngerjain 11 orang, yo paling lama lah dia bilang, yo 9 bulan, 11 bulan lah ya, 9 atau 11 bulan lah, yo mudah-mudahan sudah finishing. Tapi apa yang dipikirkan Pak Amin ini nggak sesuai. Bahan bangunan yang sudah numpuk, yang seharusnya sudah bisa langsung digas ya, dikerjain. Namun di sini saudagar kaya ini banyak sekali peraturannya. Pak Amin bilang sama Mas Bowo ya, yo kami yang udah biasa kerja ya, kerja bangunan tuh nggak ada pantangnya lah ya. Ini ndak begitu, membangun rumah saudagar yang megah ini banyak sekali aturannya. Jadi dalam 1 bulan itu banyakan liburnya. Pada hari-hari tertentu kami tidak boleh kerja, tapi gaji kami terus dibayar. Nah, jadi bapak bingung, memang ada apa sih? Yo sampai-sampai kayak gitu. Sedangkan bahan bangunan kan sudah nyetok ya. Tapi kami pun nggak terlalu ambil pusing lah ya. Mungkin ada sesuatu yang dipercaya ya, atau menurut kepercayaan lah dari si saudagar kaya ini. Kami pun nggak ambil pusing. Yang penting gaji lancar. Nah, apa yang diharapkan oleh Pak Amin ini tadi kan ya, minimal ya, selambat-lambatnya 11 bulan bangunan itu sudah finishing. Di sini enggak ternyata. Pak Amin bilang pembangunan dari rumah besar itu
Itu memakan waktu kurang lebih sekitar 4 tahun baru siap. Sedangkan bahan-bahan bangunannya sudah ditumpuk semua. Karena Pak Amin bilang kan tadi 1 bulan itu banyakan liburnya, terutama ya hari Selasa libur, hari Jumat libur. Itu pasti libur. Belum lagi aturan-aturan lain. Masa kami yang kerja di sana, kami tidak boleh makan di lokasi pembangunan rumah. Jadi kami kalau makan tuh nepi jauh dari bangunan rumah tersebut. Istilahnya di luar batas inilah ya, batas area tanah yang akan dibangun rumah itu nggak boleh kami makan di sana. Kalau ketahuan kami diomelin. Jadi dengan peraturan-peraturan yang aneh seperti ini, Pak Amin ini agak sedikit curiga lah. Orang ini pakai ilmu apa sih? Orang ini nganut kepercayaan apa sih? Kalau kepercayaan orang Jawa ya nggak ribet kayak gini juga lah. Jadi setelah digarap lah rumah itu, sedikit demi sedikit bangunan rumah itu mulai terbentuk. Ya, mulai pondasi berdiri, Pak Amin dan kawan-kawan mulai menaiki batu bata. Rumah yang dibangun sama Pak Amin dan kawan-kawan ini merupakan rumah yang sangat besar sekali, layaknya seperti istana dia bilang. Ya, bangunan tinggi dengan pintu-pintu yang besar. Jadi setelah bangunan itu sudah terlihat lah bentuknya, si pemilik rumah bilang, di bagian tengah-tengah rumah itu dikosongin aja. Yang tadinya di tengah rumah itu ada beberapa sekatan ya, seperti mau dijadikan kamar lah. Tapi nggak tahu kenapa di tengah jalan, ya di tengah penggarapan rumah ini, si pemilik rumah bilang, di bagian tengahnya itu dikosongin aja Pak. Ya, dibikin kosong plong gitu aja lah, jangan ada sekat-sekatan. Jadi dari pintu masuk sampai pintu belakang tuh plong aja. Lalu Pak Amin nurut aja lah, nurut apa kata juragannya ya, saudagar yang punya rumah ini. Konsep rumah itu pun berubah. Yang tadinya di tengah itu banyak sekatan, sekarang plong. Dibikinlah plong sama Pak Amin dan kawan-kawan. Nah, di sini Pak Amin mengatakan, ya, itu yang pastinya waktu mengerjakan rumah saudagar itu yang pasti hari Selasa libur. Ya, hari Jumat libur. Setiap hari Selasa dan hari Jumat. Ketika hari Sabtunya ya, Pak Amin kembali mengerjakan rumah itu, Pak Amin ini pasti selalu menemukan seperti kayak sesajen lah ya. Anyaman dari daun kelapa, dari janur kelapa itu dianyam menjadi nampan. Di dalam nampan dari anyaman yang terbuat dari janur kelapa itu isinya tuh kembang setaman. Ya, di situ ada dupa, di situ juga ada kemenyan, dan Pak Amin melihat ya, dari tumpukan kembang setaman itu masih jelas lah terlihat seperti ada percikan darah. Jadi pada suatu hari Pak Amin ini penasaran, bener nggak yang aku lihat itu percikan darah yang ada di tumpukan bunga itu. Pak Amin pun memberanikan diri. Jadi dia mendekati sesajen yang ada di rumah tersebut. Pak Amin colek lah ya tumpukan kembang setaman itu yang ada bercak darahnya itu. Pak Amin colek, Pak Amin cium, dan ternyata memang amis darah. Tapi nggak tahu ya, Pak Amin nggak tahu itu darah apa. Si saudagar kaya ini meletakkan sesajen itu di beberapa tempat, di beberapa sudut bangunan rumah tersebut. Nah, setelah mengalami kejadian yang aneh ya, yang membuat Pak Amin ini bingung sebenarnya juragannya ini siapa. Kok banyak sekali aturannya, terus pakai sesajen-sesajen segala. Lalu pada suatu hari Pak Amin ini istirahat ya. Dia istirahat setelah makan siang. Bangunan rumah itu sudah hampir selesai ya, hampir finishing lah. Jadi bangunan itu sudah berbentuk seperti aula lah, ruangan tengahnya itu atapnya sudah dipasang. Pak Amin dan kawan-kawan ini tidur siang, selonjoran lah di tengah-tengah ruangan yang kosong itu. Dari pintu depan sampai pintu belakang kan dibikin plong ya, disuruh sama si juragan itu. Mereka tidur lah, mereka tidur di tengah-tengah. Ada suatu kejadian yang membuat Pak Amin ini nggak habis pikir ya. Siang hari dia bilang, ya palingan masih jam 12:30 siang lah, belum jam 1. Setelah dia makan di luar ya, di luar area rumah tersebut kan nggak boleh makan, di sekitaran area rumah tersebut nggak boleh makan. Setelah mereka makan, mereka masuklah ke dalam rumah untuk sekedar beristirahat sambil ngaso-ngaso. Pak Amin tertidur pada saat itu. Nah, saat Pak Amin ini tertidur, dia mengalami satu kejadian yang
menurut Pak Amin nggak masuk akal lah. Ketika dia tertidur, Pak Amin ini seperti dibawa masuk ke dalam satu dimensi alam gaib yang sangat mengerikan sekali. Ya, Pak Amin ini tersadar. Ya, dia bilang kayak terbangun dari tidurnya. Padahal apa yang dialami sama Pak Amin ini kan masih dalam keadaan tidur ya. Di dalam mimpi itu dia terbangun. Beliau berdiri di suatu tempat yang sangat aneh sekali. Pak Amin melihat di sekitar. Di mana aku nih? Dia bilang. Pak Amin masih ingat, dia bilang, kalau dilihat sekilas tempat dia berdiri, ya, itu kayak di dalam gua. Tapi kalau dibilang gua, ruangan itu sangat besar sekali. Jadi Pak Amin yang nggak tahu kemana, ruangan itu gelap sekali. Cuman ada satu cahaya yang nyorot ya, itu pun cahayanya kecil, seperti ada lubang di tembok, yang mana kalau di luar itu panas, otomatis kan cahaya matahari kan masuk ke celah yang kecil. Cuman ada satu cahaya lah. Jadi Pak Amin ini mengikuti cahaya kecil tersebut, hinggalah Pak Amin ini bertemu dengan sebuah tembok. Persis sekali seperti dinding dari gua. Nah, Pak Amin ini melihat, cahaya yang aku ikutin tadi itu mana? Kok ndak ada, dia bilang. Kembali Pak Amin memperhatikan di sekitar ya. Keadaan di dalam gua tersebut ya, sama sekali tidak ada pencahayaan, sama sekali tidak ada sinar lah. Jadi memang gelap gulita. Pak Amin pun mencoba memberanikan diri untuk berjalan. Ya, tangan Pak Amin ini diarahkan ke depan, takutnya kalau mentok tembok ya atau mentok dinding gua kan dia nggak kejedot ya. Dia mulai berjalan sambil meraba-raba, Namun ketika semakin jauh kaki Pak Amin ini melangkah, dia sama sekali tidak menemukan dinding gua. Tidak menemukan tembok atau dinding gua. Dia berjalan lurus, sampai-sampai Pak Amin ini merasa capek. Sampai-sampai dia tuh merasa lelah dan dia duduk. Aku jalan dari tadi kayak nggak ada ujungnya, dia bilang. Jadi dia duduk. Nah, ketika Pak Amin ini duduk lah, dia melihat di sekitarnya itu baru mulai terlihat seperti ada cahaya. Ya, cahaya dari bawah mulai naik ke atas, dan suasana yang ada di dalam tempat Pak Amin berdiri ya, seperti di dalam gua itu pun mulai sedikit terang. Tapi terangnya itu ndak terang terlalu bersinar ya, cuman ya agak remang-remang lah. Barulah di sini beliau melihat jalan yang dilalui sama Pak Amin ini tuh cuman kecil sekali jalannya itu. Kayak jalan setapak dan kiri kanannya itu jurang. Dia duduk di tengah-tengah jalan itu. Ketika cahaya itu naik dari bawah, menyinari tempat itu, dia melihat di sekitar itu jurang. Di bawah jurang itu penuh dengan manusia. Manusia yang wujudnya itu aneh-aneh, Pak Amin bilang. Ada yang tangannya itu udah nggak ada. Ada yang badannya itu bersisi. Ada yang kakinya itu sebelah kaki manusia, sebelahnya kaki hewan. Ada yang kepalanya tuh aneh. Banyak sekali Pak Amin bilang. Sampai-sampai Pak Amin ini ketakutan. Nah, Pak Amin ini lama ya duduk di tengah-tengah jalan setapak yang kecil itu, yang mana kiri kanannya itu jurang. Dia melihat di sekitar, astagfirullahalazim, dia bilang. Apa itu manusia? Apa bukan? Dia bilang. Kalau dibilang kayak bangsa demit ya, Pak Amin masih bisa mengenali postur orang-orang yang ada di bawah itu kayak manusia. Lama ya dia memperhatikan di sekitar. Nggak lama kemudian di ujung jalan tempat Pak Amin ini duduk ya, jadi jalan itu panjang, nggak tahu ujungnya kemana. Mulai terlihat seperti ada orang berjalan. Dari kejauhan itu cuma terdengar langkah kakinya, tapi orangnya belum terlihat. Siapa orangnya, gimana wujudnya. Pak Amin pun berdiri. Dia berdiri, ya, Pak Amin pun berjalan. Mendekati sumber suara yang dia dengar. Terus dia berjalan. Akhirnya Pak Amin melihat sosok yang berjalan. Sosok yang dari tadi langkah kakinya terdengar oleh Pak Amin ternyata adalah sosok dari orang tua. Aki-aki, dia bilang. Ya, dengan jenggot panjang, menggunakan ikat kepala dengan baju serba hitam, berjalan dengan menggunakan tongkat. Pak Amin pun langsung mendekati aki-aki tersebut dan Pak Amin bertanya, "Kek, maaf Kek, sekarang aku ini di mana? Sepertinya aku kesasar," Pak Amin bilang.
Kakek-kakek itu cuman menjawab, "Ndak, Le, kamu ndak kesasar. Nanti juga kamu pulang. Sebelum kamu pulang, saya ingin mengucapkan terima kasih." "Terima kasih untuk apa, Ki?" Ya, Pak Amin ini nggak tahu Aki ini maksud omongannya itu apa. Lalu si Aki itu pun menjawab, "Terima kasih, Le. Kamu sudah membangunkan rumah untuk kami." Si aki-aki ini pun hilang dan Pak Amin pun terbangun. Jadi ketika Pak Amin ini bangun ya, teman-temannya yang ada di sana tuh masih rebahan, pada masih tidur. Nah, Pak Amin bangunin lah. "Woi, bangun kerja." Jadi mereka bangun. Pak Amin ini belum menceritakan apa yang dia alami kepada teman-temannya. Lalu mereka pun melanjutkan pekerjaan. Singkat cerita, waktu 4 tahun pun berlalu. Ya. Yang tadinya Mas Bowo ini kelas 2 SMP ya. Rumah itu selesai dibangun sama bapak Mas Bowo ini ketika Mas Bowo duduk di kelas 3 SMA, kurang lebih sekitar 4 tahun. Barulah rumah itu selesai dibangun. Juragan kaya itu pun, saudagar kaya itu pun menempati rumah tersebut. Pak Amin yang tahu persis ya, siapa-siapa saja yang menempati rumah itu. Pak Amin bilang sama anaknya Mas Bowo, menceritakan kepada Mas Bowo, "Dulu yang menempati rumah kosong yang kamu bilang angker itu, Nak." Ya, Pak Amin bilang sama Mas Bowo, "Itu rame. Saudagar kaya itu sama istrinya. Ya, mereka tidak memiliki anak, jadi keponakan-keponakan dari saudagar kaya ini diajak untuk tinggal di rumah besar tersebut. Ada 4 orang keponakan dari saudagar kaya ini, usianya tuh nggak palang jauh berbeda. Ya, mereka tuh sepantar semua, mereka tuh sebaya semua. Saudagar kaya itu menyekolahkannya. Saudagar kaya itu ya menganggap mereka ini seperti anaknya. Namun setelah saudagar kaya ini menempati rumah tersebut, kejadian-kejadian aneh terjadi di rumah tersebut. Warga kampung sekitar menganggap kalau saudagar kaya ini seperti menyembunyikan sesuatu. Bahkan 4 orang keponakan dari saudagar kaya ini satu persatu hilang nggak tahu kemana. Kalau ditanya sama warga, "Pak mana si Andi misalnya ya, Andi ponakanmu di?" Ya, "Andi lagi pulang ke rumah orang tuanya." Tapi pulang ke rumah orang tuanya itu yuk nggak balik-balik lagi ke rumah saudagar kaya ini. Satu hilang. Ya, nggak lama berselang, selisih 1 tahun, 1,5 tahun, satu keponakan mereka lagi hilang nggak tahu kemana. Lalu akhirnya keempat keponakan dari saudagar kaya ini menghilang dari rumah tersebut. Yo, kalau warga setempat nanya, "Pak ya, jadi orang-orang kampung ya, orang-orang sekitar rumah saudagar kaya ini manggil si saudagar kaya ini dengan sebutan Pak Ya, "Pak ponakanmu di? Kok sepi rumahmu sekarang? 4-empatnya ndak ada." "Iya, mereka pulang ke rumah orang tuanya masing-masing." "Loh, kok kalau dia balik ke rumah orang tuanya kok nggak ngasih kabar ya sama kita-kita?" Ya, sedangkan keponakan dari Pak ini, dari saudagar kaya ini, mereka berbaur dengan warga setempat. Berbeda dengan Pak dan istrinya, mereka sangat tertutup. Bahkan bapaknya Mas Bowo ya, yang membangun rumah untuk saudagar kaya ini, ketika rumah itu selesai, Pak Amin yang membangun rumah itu sama sekali tidak pernah menginjakan kakinya lagi di sana. Jangankan Pak Amin, seluruh warga yang ada di kampung itu, semuanya tidak ada yang pernah masuk ke rumah saudagar kaya itu. Kalau saudagar kaya itu nerima tamu, dia cukup nerima tamu di depan teras rumahnya. Yang namanya melangkah masuk ke dalam pintu rumah, itu ndak ada. Satu pun ndak ada orang yang diperbolehkan masuk ke dalam rumahnya. Nah, jadi dengan kejadian-kejadian aneh, mulai dari ketika pembangunan rumah tersebut, sampai ketika saudagar kaya ini menempati rumah tersebut, warga setempat mulai sedikit curiga dengan penghasilan atau pekerjaan dari saudagar kaya ini. Dari mana sumber kekayaannya? Selama dia tinggal di rumah barunya ya, yang pengerjaannya itu cukup aneh lah. Warga-warga setempat bilang, kok kerjanya lama sekali. Bukan tukangnya yang lama ngerjainnya, malah si tuan yang punya rumah.
menghambat waktu pengerjaan rumah tersebut. Ada aja lah, disuruh libur lah, disuruh pulang lah, nggak boleh kerja hari inilah, ada pantang lah. Jadi molor pekerjaan rumah itu. Nah, warga mulai berpikir kalau ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Apalagi ketika keempat keponakan dari Pak E ini, empat keponakan dari saudagar kaya ini menghilang satu persatu. Hilang tuh nggak ada jejak, sama sekali nggak kelihatan. Kalau mereka tuh pulang ke rumah orang tuanya, pastilah salah satu warga tuh pasti ada yang ngelihat. Karena rumah mereka ini walaupun di pojokan, tapi akses untuk keluar menuju ke jalan raya itu melewati tengah kampung. Masa tidak ada satu orang pun melihat salah satu dari keponakan Pak E ini ada yang lewat, tiba-tiba kok bisa hilang gitu aja. Kecurigaan warga pun semakin yakin kalau di rumah tersebut menyembunyikan sesuatu. Karena aura dari rumah yang dibangun begitu mewah, rumah yang begitu megah, masa auranya tuh mati. Kalau kita ngeliat tuh rumah baru biasanya kalau rumah baru tuh pastilah ada karismanya, terlihat cantik, terlihat wah lah. Tapi rumah yang ditempati sama Pak E, sama saudagar kaya ini, rumahnya itu sama sekali nggak berseri, seperti mati, seperti bangunan tua. Walaupun pengerjaan rumah ini cukup lama kurang lebih sekitar 4 tahun. Tapi ketika menyentuh tahap finishing, semua bangunan itu sudah dipoles. Ketika si Pak I dan keluarganya masuk ke rumah itu, rumah itu masih bau cat. Tapi sama sekali nggak ada serinya. Ditambah lagi, beberapa warga desa ketika malam hari lewat melintasi rumah Pak I yang besar. Rumah besar tapi lampunya dikit, orang bilang. Jadi gelap lah Warga yang lewat pada malam hari itu seringkali mencium aroma kalau nggak bau kemenyan, bau kembang 7 rupa. Tapi kadang-kadang pada malam-malam tertentu tercium seperti bau bangkai. Nah, apa yang dicium sama warga ini, apa yang dialami sama warga ini bukan 1-2 orang yang mengalaminya. Pada malam-malam tertentu, seperti Senin malam Selasa atau Kamis malam Jumat, ketika lewat di depan rumah si Pak I ini, bulu tengkuk tuh merinding. Apalagi ditambah ornamen dari bangunan rumah Pak I ini banyak menggunakan ukiran yang bentuknya serem-serem. Lalu di depan gerbang rumah Pak I, di depan pintu rumahnya juga itu ada ukiran kayu. Ukiran kayu, di situ tulisannya seperti tulisan Jawa kuno. Pak Amin bilang jarang sekali ada orang yang bisa membaca tulisan seperti itu. Seperti tulisan inilah tulisan Sangsakerta lah. Itu Pak Amin bilang ornamen-ornamen yang seperti ukiran patung, seperti ukiran tulisan itu bukan buatan dari Pak Amin, melainkan si saudagar kaya ini, si Pak E ini membawanya dari luar, cuman minta dipasangin aja sama Pak Amin. Nggak tahu dia mesen dari mana, tahu-tahu barangnya sudah ada, Pak Amin tinggal plek-plek masangin begitu saja. Nah, setelah warga mengalami kejadian-kejadian aneh ketika melewati rumah si Pak E ini, berselang waktu, rumah yang dibangun hampir 4 tahun lebih ditempati sama si Pak I ini kurang lebih cuma 6 tahun. Di tahun pertama ketika Pak I ini tinggal menempati rumah tersebut, satu keponakan Pak I menghilang. Dia bilang balik ke rumah orang tuanya. Berselang 1 tahun, 1,5 tahun ke depan lagi, satu lagi menghilang. Sampai di tahun kelima, keponakan keempat dari si Pak I ini juga tiba-tiba menghilang. Jadi yang tinggal di rumah besar, yang tinggal di rumah mewah itu cuma Pak E bersama istrinya. Nah, di sini warga sudah semakin merasa aneh melihat gerak-gerik dari keluarga si Pak E ini, melihat tingkah laku dari si Pak E ini semenjak ditinggal oleh keempat orang keponakannya. Pak E dan istrinya ini seperti cacing kepanasan, seperti gelisah, seperti dia mulai ingin mendekati masyarakat di sekitar ingin berbaur dengan masyarakat. Mereka seperti ingin mengadopsi anak. Alasannya untuk pancingan. Karena Pak ini kan sama istrinya belum punya anak. Mereka sudah lama berumah tangga, mereka belum punya anak. Nah, Pak ini mulai mendekati warga sekitar,
Ya, mulai berbaur lah ya, bersosialisasi, ngasih-ngasih sembako, ngasih duit lah kepada orang yang membutuhkan. Pak E ini sempat mengutarakan niatnya kalau dia mencari anak angkat. Dia pengen ngangkat anak buat pancingan, biar istrinya tuh bisa hamil. Tapi Pak E ini nggak mau kalau anaknya tuh masih bayi, ya masih balita. Dia mau anaknya itu ya paling nggak usianya sudah 10 tahun ke atas lah. Alasannya begini, dia nggak mau nyari anak balita untuk pancingan ini ya, untuk pancingan supaya istrinya hamil. Dia bilang kalau anaknya balita pasti repot. Sedangkan kami di rumah itu cuma tinggal berdua. Istri saya ya jelas beres-beres rumah, masak. Nah, sedangkan saya kan sibuk kerja untuk nyari duit. Jadi kalau anak balita tuh repot nanti. Yo, kalau ada kami ingin adopsi anak yang usianya sudah 10 tahun lebih. Nanti biaya sekolah, biaya makan, biaya untuk keluarganya juga kami bantulah. Kami beri tunjangan asalkan anak itu bisa tinggal sama-sama kami di rumah. Nah, kebetulan di kampung mereka ini ada satu keluarga yang memiliki banyak anak. Ya, mereka ini tergolong keluarga yang kurang mampu lah, keluarga yang kurang beruntung. Anaknya ini ada 8. Mendengar kalau Pak E ingin mengadopsi anak, ya mau laki-laki mau perempuan, yang penting usianya sudah di atas 10 tahun, keluarga ini pun mendatangi Pak E. Mengatakan kalau Pak E mau, kami bersedia menitipkan anak kami untuk tinggal bersama Pak E. Yo, boleh dikatakan bisa Pak E anggaplah sebagai anak sendiri. Karena jujur, untuk menghidupi anak sebanyak ini, kami tidak mampu. Ya, kedua suami istri itu mengatakan kepada Pak E seperti itu. Lalu Pak E pun mengiyakan. Ya, mengiyakan, dia bilang, yaudah, aku mau anak kamu yang laki-laki saja, yang berusia 12 tahun. Jadi anak keempat dari pasangan suami istri yang dari keluarga tidak mampu ini, anak keempatnya itu berusia 12 tahun. Nah, anak keempat inilah yang dibawa sama Pak E untuk tinggal di rumahnya. Memang ketika Pak E membawa anak laki-laki ini ya kembali ke rumahnya, keluarga ini diberikan uang sama Pak E, seperti uang bantuan lah ya, ucapan terima kasih karena mereka sudah mempercayai Pak E untuk mengurus anak mereka. Keluarga ini senang karena mendapat uang, tapi apa yang terjadi selanjutnya akan membuat keluarga ini menyesal seumur hidup. Nah, jadi tepatnya di tahun ke-6. Di tahun ke-6, Pak E menempati rumah tersebut. Di sini Pak Amin, bapaknya Mas Bowo, mengatakan anak yang diadopsi sama Pak I ini itu cuman tinggal di rumah itu ya kurang lebih cuman 2 bulan. Anak itu hilang, nggak tahu kemana. Menurut penjelasan si Pak I, anak itu dititipkan di pesantren biar anak itu mendapatkan pendidikan ajaran agama, biar anak itu menjadi anak yang soleh. Dititipkanlah sama si Pak I ini, disekolahkan di pesantren. Tapi ibu dan bapak kandungnya bertanya sama Pak I, yo kalau memang anak kami Pak I masukkan ke pesantren, kok yo ndak bilang-bilang sama kami. Terus juga ketika Pak I ingin mengadopsi anak, Pak I kan bilang anak itu akan tinggal di rumah sampean untuk menjadi anak pancingan biar istri sampean tuh bisa hamil. Kalau anak kami tiba-tiba dikirim ke pesantren, tidak izin dengan kami, tiba-tiba menghilang, kami khawatir. Di mana pesantrennya? Bapak dari anak itu bertanya sama Pak E. Pak E bilang, pesantrennya jauh mas, jauh sekali pesantrennya. Pesantren yang ada di luar kota. Nah, disinilah menimbulkan satu permasalahan yang membuat Pak E dan keluarganya itu kena batunya. Kena batunya sendiri dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Ternyata di sini anak yang diadopsi sama si Pak E ini dijadikan tumbal. Dan keempat keponakan dari si Pak E ini itu adalah tumbal-tumbal pesugihan untuk membangun rumah tersebut. Ayah kandung dari anak yang berusia 12 tahun itu mengatakan kepada Pak E, pokoknya Pak E, kalau Pak E ndak mau ngasih kami tahu di mana pesantren anak kami, Pak E bawa pulanglah anak kami.
kami khawatir, sumpah kami khawatir. Tapi si Pak I ini mencoba untuk mencari alasan ya, mencari alasan, mengiming-imingkan yo kalau anaknya nanti di pesantren itu lebih terjamin pendidikannya, pokoknya segala macam lah diceritain sama si Pak I. Tapi orang tua dari anak yang berusia 12 tahun ini menegaskan lagi, pokoknya Pak I saya tidak mau tahu. Saya tahu anak saya pulang dan uang yang pernah Pak E kasih ketika Pak E bawa anak saya untuk tinggal di rumah Pak E pun akan kami pulangkan, akan kami kembalikan. Karena sepeser pun uang pemberian dari Pak E itu nggak kami pergunakan. Kami nggak tega. Pak E bawa anak kami, tiba-tiba Pak E ngasih uang, ya sama aja. Kayak kami jual kambing, dia bilang. Jadi Pak E ini sudah nggak tahu lagi ya, dia harus berbuat apa. Warga kampung pun sudah semakin sinis dengan kelakuan si Pak E. Hingga pada suatu hari, kesabaran dari masyarakat menangani permasalahan Pak E yang menghilangkan anak berusia 12 tahun ini pun sudah nggak bisa dibendung lagi. Beberapa warga yang menjadi provokator ya, itu ya sengaja ngompor-ngomporin warga-warga lain untuk menyerang rumah si Pak E. Ya, provokator-provokator ini sebenarnya mereka tuh sudah tahu apa yang dilakukan sama Pak ini, mereka tuh sudah ngeh sebenarnya, tapi mereka itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan seorang saudagar kaya yang mana kalau Pak ini bergerak ya, kalau dia mau ngamburin duitnya lah istilahnya, mau ngasih orang-orang duit, warga kampung yang ada di sana tuh bisa-bisa bentrok dengan warga kampung sebelah. Itu yang ditakutkan. Tapi karena adanya permasalahan anak kecil yang berusia 12 tahun ini hilang, provokator ini pun mulailah mereka membakar amarah masyarakat, mengatakan kalau anak yang berusia 12 tahun ini dijadikan tumbal pesugihan oleh si Pak E. Awalnya masyarakat setempat ini nggak ada yang percaya. Masa iyo si Pak E itu tega numbalin anak berusia 12 tahun? Kan bukan anak dia juga, anak orang lain masa ditumbalin. Nah jadi ya mulailah ya. Sebagian orang ada yang percaya, sebagian orang nggak ada yang percaya. Mungkin di sini pada saat itu Allah ingin memberikan pelajaran ya kepada si Pak E yang sudah salah ya, menggunakan pesugihan, menumbalkan nyawa orang yang tidak bersalah. Pada suatu ketika, seluruh warga kampung ini dihebohkan, digemparkan dengan sosok penampakan hantu anak kecil. Hantu anak kecil itu berdiri di depan pagar rumah si Pak E. Ketika warga melihat ya, anak kecil dengan pakaian seperti compang-camping, pakaiannya itu seperti habis diterkam sama binatang buas, robek-robek, penuh darah, wajahnya itu penuh cakaran. Ketika ada salah satu warga yang lewat, ketika malam hari, dia melihat tuh bocah ngapain di situ. Berdiri diam aja dengan menundukkan kepalanya dengan pakaian compang-camping. Warga yang lewat ini tuh kasihan ya melihat anak kecil tengah malam berdiri di depan pagar rumahnya si Pak E. Warga ini pun berniat untuk bertanya, "Dek, kamu ngapain di sini? Kamu nyari siapa?" Anak kecil itu cuma berdiri aja begini. Warga yang kasihan melihat anak kecil itu berdiri lagi-lagi di sini bertanya, "Dek, nama kamu siapa? Rumah kamu di mana? Kok bisa kamu malam-malam sendirian di sini?" Anak kecil itu mengangkat kepalanya. Mengangkat kepalanya dengan wajah yang sudah cukup mengerikan sekali. Ya, wajah yang sangat memprihatinkan sekali. Banyak bekas luka cakar. Ya, darah mengalir dan warga yang melihat sosok anak kecil itu langsung ingat. Wajah anak kecil yang ada di hadapannya itu mirip sekali dengan wajah anak kecil yang hilang. Anak kecil yang diadopsi oleh Pak E. Yang mana kan anak kecil itu tinggal di kampung itu, besar di kampung itu. Ya, seluruh warga yang ada di sana tuh kenal dengan wajahnya. Ketika wajah anak kecil itu jongak ke atas, ya, warga yang melihat ini udah jelas ya, jelas ketakutan. Dia pun lari, meninggalkan rumah Pak E. Keesokan harinya heboh lah cerita dari warga yang tadi malam melihat sosok anak kecil yang kata Pak E dititipkan di pesantren itu. Ya, warga melihat kalau anak kecil itu sudah meninggal dunia. Yang dilihatnya tadi malam itu bukan manusia, melainkan itu adalah sosok gaib yang sangat menakutkan sekali. Mendengar apa yang diceritakan oleh warga ini, ayah kandung dari anak kecil yang berusia 12 tahun ini naik pitam. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Pak E untuk kembali menanyakan tentang anaknya. Bener nggak anakku di pesantren apa udah mati? Nah,
Pak E mendengarkan ucapan dari ayah kandung anak yang berusia 12 tahun ini kaget. Loh, mati? Maksud kamu apa? Sudahlah Pak E, kami itu semua sudah tahu kalau rumah besar yang kamu bangun ini itu adalah hasil uang dari pesugihan. Sudahlah. Bukan 1-2 orang yang melihat kejanggalan yang terjadi di rumah ini. Kalau malam-malam lewat, kami mencium bau kemenyan. Kalau malam-malam tertentu lewat, kami mencium bau bangkai berasal dari dalam rumah sampean. Ya udahlah, sampean ngaku aja. Kemana anak itu? Kalau anak itu masih hidup, benar di pesantren, kami minta Pak E menjemputnya. Jadi di sini Pak E mengatakan kepada warga, "Wes, kalau sampean tidak percaya, tunggu. Aku akan jemput anak itu. Kalau sampean bilang mati, sampean sudah fitnah. Anak itu masih hidup. Anak itu aku titipkan di pesantren." Semenjak hari itulah yang Pak E bilang sama warga kalau dia ingin menjemput anak itu di pesantren, Pak E bersama istrinya menghilang. Pintu rumah itu digembok, pagar rumah itu digembok. Semenjak hari itu, Pak Amin bilang, Pak E ini sudah tidak pulang lagi ke rumahnya. Rumah itu kosong. Rumah itu sudah tidak ada yang menempatinya lagi. Dan anak yang berusia 12 tahun ini menghilang. Menghilang entah kemana. Sebagian besar warga menceritakan kalau anak yang berusia 12 tahun dan keempat keponakan si Pak E ini sudah mati, dijadikan tumbal pesugihan oleh Pak E. Nah, jadi mulai dari tahun 1990 ketika Pak Amin, ayah dari Mas Bowo, membangun rumah saudagar kaya, ya, rumah si Pak E ini banyak sekali kejanggalan, termasuk mimpi yang dialami sama si Pak Amin ini bertemu dengan Aki-Aki, dan Aki itu berterima kasih. "Terima kasih, Cuk. Kamu sudah membangunkan rumah untuk kami." Nah, jadi dari Mas Bowo kelas 2 SMP, rumah itu mulai dibangun. Sampai Mas Bowo kelas 3 SMA, rumah itu selesai dibangun. Nah, di tahun 2000-an, di sini Mas Bowo yang sudah lulus sekolah, Mas Bowo sudah bekerja, Mas Bowo mengalami suatu kejadian misteri yang masih menyangkut tentang rumah yang dibangun dari hasil uang pesugihan ini. Awalnya kan Mas Bowo ini sama sekali tidak tahu dia cerita asal-usul dari rumah itu, karena si Pak Amin ya, bapaknya, tidak mau cerita. Nah, jadi pada suatu ketika di tahun 2000-an ya, Mas Bowo ini pacaran dianya. Ya, boncengan lah sama ceweknya dari rumah Mas Bowo. Ya, sekitar jam 9 malam, hampir jam setengah 10 malam, anterin lah pulang. Ya, dengan mengendarai sepeda motor, dibonceng lah pacar Mas Bowo ini. Rumah dari pacar Mas Bowo ini, ya, rumahnya tuh di kampung sebelah. Yang mana jalan menuju ke kampung sebelah ini melewati pelosok desa. Yang di ujung pelosok desa itu terdapat bangunan tua milik Pak E. Rumah angker, kalau orang kampung itu bilang. Ya, kalau sekarang orang bilang rumah itu rumah angker, rumah hantu orang bilang. Jadi Mas Bowo ini ya lewatlah di jam setengah 10 itu mengantarkan pacarnya. Pas lewat di depan rumah Pak E, rumah yang dibangun dari hasil uang pesugihan ini, pacar dari Mas Bowo ini bilang, "Mas, sampean nyium dah? Ada bau bunga, wangi sekali." Mas Bowo bilang, "Kalau kamu nyium, ya udah, kamu jangan sebut-sebut pamali." Jadi mereka pun terus ya mengendarai sepeda motor. Nggak jauh dari melewati rumah itu, motor Mas Bowo ini tiba-tiba mati mendadak. Klak! Yang mana motor Mas Bowo ini ya nggak ada rusaknya lah. Mas Bowo bilang motornya rajin diservis sama dia, tapi nggak tahu kenapa. Malam itu ketika melewati rumah pesugihan ini, ya, pacar Mas Bowo bilang dia mencium bau wangi sekali, bau bunga. Motor itu tiba-tiba mati. Klak! Mas Bowo udah keringetan, ya, dia udah panik karena dia tahu ini pasti ada sangkut pautnya tentang cerita misteri yang ada di rumah tersebut. Jadi Mas Bowo ini yang ngotak-ngatik motornya lah. Ya, ngotak-ngatik motornya, nggak nemuin apa penyebab motor itu mati. Mas Bowo pun dorong motornya. Nah, jadi dia ngedorong motor kan sambil jalan. Turun dari motor, motornya ditenteng seperti ini. Pacar Mas Bowo tuh jalan di sebelah kirinya.
Mas Bowo berjalan di agak tengah ya, agak tengah jalan sambil dorong motornya. Dia sambil ngobrol sama pacarnya ini. Biar suasana malam yang hening nggak membuat bulu tengkuk merinding, Mas Bowo bilang. Dia terus ngobrol sama pacarnya. Tapi Mas Bowo ini ngerasa kok motor aku ini berat. Kok makin lama makin berat ya. Didorong sama Mas Bowo ini makin lama makin berat. Ketika Mas Bowo melihat ke belakang, di jok motornya itu sudah duduk sosok yang sangat mengerikan sekali, tapi cuma terlihat bagian pundaknya saja. Mas Bowo bilang, pundaknya itu ya hampir 1 depa. Lebar pundaknya itu hampir 1 depa. Dengan rambut yang panjang. Ya. Bagian belakangnya ini yo seperti apa ya? Kayak bekas orang kena cambuk lah. Banyak seperti bekas luka. Mas Bowo melihat kepalanya itu besar sekali. Tubuh yang sangat besar sekali sedang duduk di atas jok motor Mas Bowo. Di sini, ya, Mas Bowo cuma bilang sama pacarnya pada saat itu, "Dek, coba kamu lihat ke belakang. Di jok motorku ada sesuatu ndak yang kamu lihat?" Nah, jadi pacarnya Mas Bowo ini yo ngikutin lah apa yang dikatakan Mas Bowo. Dia noleh ke belakang. Tapi pacar dari Mas Bowo ini sama sekali tidak melihat sosok yang sedang duduk di jok motornya. Sosok yang sangat mengerikan sekali itu ya nggak kelihatan sama pacarnya Mas Bowo. Di sini Mas Bowo yo sudah ini ya, sudah ketakutan. Dia bilang, dia pikir tinggalin aja motor di sini, aku lari aja lah. Tapi kalau ditinggalin motor itu di jalanan ya, untuk mengantar pacarnya pulang sampai ke rumah tuh jauh sekali. Akhirnya Mas Bowo dengan sekuat tenaga ya, sambil ngedorong motor itu sambil membacakan ayat kursi. Alhamdulillah ya, kurang lebih sekitar 10 meter lah. Ya, sudah lewat dari rumah itu, sosok yang duduk di jok motor Mas Bowo ini pun tiba-tiba menghilang. Nah, ketika sosok itu menghilang, motor ini sudah enteng lagi ya, didorong. Mas Bowo mencoba untuk menyalakan motor itu. Coba diengkol lah sama Mas Bowo, jang. Alhamdulillah motor itu bisa hidup. Nah, Mas Bowo nganter ceweknya pulang, tapi Mas Bowo pada malam itu dia nggak pulang ke rumah. Dia nginep di rumah kawannya yang ada di kampung sebelah. Karena Mas Bowo nggak mau melewati rumah pesugihan itu sendirian. Kan otomatis kalau pulang ke rumah, Mas Bowo harus melewati jalan itu lagi. Mas Bowo nggak mau, dia sudah kebayang apa yang akan terjadi. Dia memutuskan untuk menginap di rumah kawannya yang ada di kampung sebelah, dekat rumah pacar Mas Bowo ini. Keesokan harinya lah, ya. Mas Bowo pulang ke rumah, menceritakan kejadian ini kepada bapaknya, kepada Pak Amin. Mas Bowo bilang, "Pak, apa yang dikatakan orang, apa yang dikatakan warga itu betul, Pak. Rumah yang ada di pojokan kampung itu, dia bilang, angker, Pak." Dia bilang, "Tadi malam aku digangguin, Pak." Nah, disitulah Pak Amin ini menceritakan semua apa yang tadi sudah saya ceritakan kepada Mas Bowo. Asal-usul pembangunan rumah tersebut, siapa yang menempati rumah tersebut, kejadian-kejadian apa saja yang terjadi di rumah tersebut. Nah, sekarang di tahun 2021, Mas Bowo bilang, keadaan kampungnya yang nggak sepi kayak dulu lagi ya. Pojokan kampung yang dekat rumah pesugihan itu, yang tadinya ya cuman kebun orang, cuman satu-satunya lah rumah itu ngejogrok di situ, sekarang sudah penuh, sudah padat dengan penduduk. Namun sampai hari ini Pak E, pemilik dari rumah besar tersebut, sudah tidak pernah lagi kelihatan. Nggak tahu kemana rimbanya, apa masih hidup, apa sudah mati. Seluruh warga kampung yang ada di sana tuh bertanya-tanya tentang apa yang telah dilakukan Pak E kepada anak yang berusia 12 tahun. Penyesalan yang didapat oleh kedua orang tua kandungnya ya, membuat ibu dari anak tersebut mengalami depresi yang sangat mendalam sekali. Mas Bowo bilang, sampai-sampai ibu dari anak itulah yang cuman berani duduk malam-malam di depan pagar rumah si Pak E. Karena kalau orang kampung bilang ya, kejiwaannya itu udah terganggu, dia bilang. Cuman dialah yang berani duduk di situ malam-malam. Kalau orang nanya, "Bu ngapain kamu di situ? Aku lagi nungguin anak aku pulang. Anak aku belum keluar dari rumah ini." Nah, jadi sebenarnya kasus ini Mas Bowo bilang ya, sudah sempat ditangani oleh aparat yang berwajib. Ya, aparat yang berwenang
Pak E, si saudagar kaya ya yang memiliki rumah besar itu sudah dicari, tapi nggak tahu kemana rimbanya tuh, nggak tahu, hilang bagaikan ditelan alam. Sedangkan pencarian untuk anak yang berusia 12 tahun ini sama sekali tidak menemukan titik terang lah ya. Sama sekali nggak ada kejelasan anak itu bener nggak dibawa ke pesantren atau bener nggak yang dikatakan warga kalau anak ini benar-benar dijadikan tumbal pesugihan. Lalu di sini warga yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pernah melakukan ya seperti mediumisasi lah dari jarak jauh, tapi mereka nggak berani masuk ke rumah tersebut. Mas Bowo bilang, Pak Amin bilang, mereka mencoba mendatangkan salah satu paranormal lah untuk mengungkap apa saja sih kejadian-kejadian aneh, peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di rumah itu. Kalau setiap malam Selasa dengan setiap malam Jumat kecium aroma-aroma yang aneh, kadang aroma wangi, kadang aroma busuk, dan sosok-sosok penampakan yang mengerikan yang ada di rumah tersebut. Nah, jadi ketika dilakukan mediumisasi ya, seorang paranormal atau dukun mencoba untuk melihat ya, berinteraksi dengan sosok gaib yang ada di sana. Beliau mengatakan, di dalam rumah yang besar ini terdapat beberapa lubang kuburan, dan si dukun itu juga melihat sosok 4 pemuda, dia bilang ya, 4 pemuda yang umurnya sudah tanggung bujang lah ya, dan melihat sosok anak kecil ya yang berusia sekitar 10-11 tahun ada di dalam rumah tersebut, seolah-olah mereka terjebak. Warga kampung meminta kepada dukun itu untuk mengungkap ya kebenaran yang ada di sana, tapi dukun itu tidak berani. Kalau saya ungkap, kalau saya bongkar kejadian-kejadian yang ada di sini, apalagi saya masuk ke dalam untuk membuktikan ada kuburan di sana, saya tidak berani. Bisa-bisa saya yang mati. Nah, jadi dukun itu pun berpesan ya kepada warga kampung, sampean yang ada di sini jangan ceroboh. Jangan sewena-wena seenaknya masuk ke rumah ini. Walaupun rumah ini kosong, penglihatan sampean kosong, tapi isi dalamnya penuh dengan demit dari pesugihan. Jadi setelah kejadian itu, setelah ya beberapa peristiwa yang dialami oleh warga kampung, sampai hari ini pun rumah itu Mas Bowo bilang sudah hampir tidak kelihatan lagi. Sudah ketutup dengan rumput ya, daun-daun liar yang menjalar ya, cuman terlihat pagarnya saja lah yang kelihatan. Bagian dalam dari rumah tersebut sudah nggak kelihatan lagi. Suasana mencekam, keangkeran yang ada di rumah itu ya masih terasa, tapi ya sudah tidak mengerikan seperti dulu lagi lah, karena lingkungan yang ada di sana pun sudah mulai ramai. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Kisah yang cukup panjang, kisah yang sangat menarik untuk dibagikan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang telah mendengarkan kisah misteri kali ini. Semoga kejadian ini bisa kita sedikit ambil hikmah dan pelajaran, karena dari perjalanan cerita yang disampaikan oleh Pak Amin, ayah dari Mas Bowo, pengalamannya ketika membangun rumah dari hasil uang pesugihan yang banyak sekali pantangnya, banyak sekali aturannya, sampai-sampai Pak Amin mengalami mimpi yang cukup aneh sekali. Bertemu dengan aki-aki itu mengatakan, terima kasih Cuk, kamu sudah membangunkan aku rumah. Ternyata rumah yang dibangun sama Pak Amin itu adalah rumah pesugihan. Jadi dari kisah ini banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil. Kesabaran kunci utama untuk meraih kesuksesan. Bekerja keras, jangan berpikir untuk mengambil jalan instan untuk mendapatkan kekayaan. Walaupun sesusah-susah apapun lah kehidupan kita sekarang, jangan lupa Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengasih. Mintalah kepada Allah SWT. Jangan lupa usaha yang getol, insya Allah rezeki akan datang. Saya Eri Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.